Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi di rumah ya, di perumahan Green Hills Ngiju Karangploso, Karangploso Malang. Baik saudaraku, saya akan melanjutkan sistem yang Sistem yang ke-12 ya. Kurang 2 sistem lagi. Sistem yang ke-12. Ingat, berulang-ulang, tidak bosan, dan selalu saya sampaikan sistem. Saling berkontribusi, saling menunjang, saling mengikat satu sama lain, jadi tidak bisa diremehkan ya, sistem. Apa Gus Nur sistem yang ke-12 ini? Nah ini menarik, ini yang ke-12 ini. Menarik dan asyik. Saya sudah beberapa tahun terakhir ini asyik bermain-main di sistem yang ke-12 ini. Ya, hampir 10 tahun, 15 tahun lebih saya sudah merasakan momentum-momentum yang syahdu ya, bermain-main di sistem yang ke-12 ini. Apa Gus Nur? Menyamar menjadi waliullah. Menyamar ya, bermain sufis ya, bermain sufi, bermain sufistik, bermain tasawuf, bermain di wilayah-wilayah gaib ya, bermain di wilayah-wilayah abstrak, bermain di wilayah-wilayah hati, bermain di wilayah-wilayah basiroh, bermain di wilayah-wilayah wilayah-wilayah batin ya. Nah ini oke. Menyamar menjadi waliullah, menyamar menjadi kekasih Allah, tampil gembel di depan orang tapi malaikat takjub, tampil hina di depan orang tetapi seluruh bangsa malakut terkesima. Kembangkan. Oke, tak perjelas, saya perjelas. Menjadi waliullah yang menyamar. Gimana contohnya Gus Nur? Korbankan dirimu, korbankan perasaanmu, korbankan pikiranmu, korbankan waktumu, korbankan harga dirimu, korbankan waktumu, ya, korbankan kepentingan pribadimu untuk kebahagiaan orang lain, untuk kesembuhan orang lain, untuk bangkitnya harapan orang lain, untuk kenyangnya orang lain, untuk penghapus dahaganya orang lain, bla 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 bla, panjang itu, kembangkan. Oke, saya mulai masuk ke iktibar ya, saya mulai masuk ke contoh-contoh. Ini di beberapa dakwah, di beberapa kajian sudah saya sampaikan ya, di YouTube juga sudah saya sampaikan. Nah ini saya ulang. Menjadi wali yang menyamar ini ada 2 dimensi, ada 2 karakter. Bisa di hadapan orang atau bisa pas berdua sama Allah. Oke, biar tidak bertele-tele perhatikan. Pertama, saya ingat-ingat. Pertama, lagi ngantri di kasir misalkan, lagi ngantri di sebuah kasir di supermarket gitu, ngantri. Anda di belakang nih. Terus di depanmu itu ada ibu-ibu dan anak-anak yang sedang membayar ya, belanjanya dihitung. Nah, rupanya uangnya ibu ini kurang. Ya Allah, silo. Uangnya ibu ini kurang, jadi belanjanya habis 1 juta. Terus uangnya ibu itu hanya 700. Perhatikan, belanjanya 1 juta, dia cuma punya uang 700. Kan kurang tuh, berarti kurang 300. Jadi rupanya anaknya itu yang banyak ngambil es krim macam-macam. Akhirnya karena ibu begitu lihat tampilan di monitornya itu sudah melebihi batas limit uangnya kan. Loh kok 1 juta? Padahal uangku cuma 700 gitu kan. Tiba-tiba ekspresi ibu, wajahnya ibu tadi itu udah mulai gak enak. Antara malu, harga diri, macam-macam kan.
Rupanya si anaknya paham, anaknya ibu tadi itu, wah ini kayaknya mama kurang nih duitnya ini. Terus akhirnya si anak kecil tadi ngomong, "Ma, kalau kurang uangnya ini es krimnya nggak usah, ini nggak usah." Intinya banyak yang dipotong pembelanjaannya tadi itu. Nah, kalau Anda ketemu adegan seperti ini, Anda sedang berdiri nih di belakang. Nah, kok kebetulan waktu itu uangmu juga tinggal 300.000 pas gitu. Kebetulan ini. Anda juga sudah bawa belanja itu. Nah, Anda lihat kejadian itu. Ayo, menjadi wali yang menyamar, selamatkan harga diri orang lain, selamatkan martabat orang lain. Ya Allah, kasihan orang ini. Ya, lebih baik aku yang ngalah ya Allah. Hari ini lebih baik aku yang tidak belanja. Kan gitu kan? Maka uangmu yang 300.000 tadi itu diam-diam kamu jatuhkan di kakinya ibu itu. Plok gitu kan. Nah, terus Anda bilang sama ibu itu, Bu, uangnya jatuh Bu, itu. Nah, terus ibu itu noleh. Nah, akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ibu itu tahu bahwa itu uangmu dan Anda sedang menyelamatkan dia, atau ibu itu saking gembiranya hilaf kalau dipikir itu uangnya sendiri. Tapi dari situ nanti terjadi komunikasi kontak mata, bahasa isyarat. Tapi kesimpulannya Anda sudah menyelamatkan martabat orang lain. Poin pertama itu baru satu itu, kembangkan. Akhirnya Anda kembali ke belakang, gimana caranya Anda gagalkan pembelanjaanmu, menyelamatkan harga diri orang lain. Yang kedua, apalagi ya, lagi duduk di teras nih, terus tiba-tiba kan ada itu penjual kaligrafi itu, kayak penjual apa kayak yang mikul beban itu berat ya kan, panggil, Mas kaligrafi ini, umpama ini, bla 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 bla, tawar, bila perlu borong semua. Hari itu Anda nggak butuh kaligrafi untuk apa, tapi hari itu Anda niat meringankan beban orang lain, bangun 1000 argumen batin dalam dirimu. Ini harus aku borong kaligrafinya ini ya. Dia terlalu berat memikul beban. Atau jangan-jangan istrinya lagi sakit di rumah menunggu hasil dari suaminya. Atau jangan-jangan orang ini orang tuanya lagi sakit. Atau jangan-jangan orang ini SPP anaknya lagi telat. Bangun argumen abstrak di dalam dirimu. Atau jangan-jangan Nabi Khidir ini nyamar. Oh begitu. Intinya borong kaligrafinya. Ya sudah Mas, tak beli kaligrafinya. Semua. Itu Anda lakukan ketika Anda punya uang. Bagus. Tapi alangkah hebatnya kalau Anda lakukan itu ketika Anda tidak punya uang gitu loh. Pas maksudnya, uangmu pas. Mana hari itu paket internet habis, paket data habis, ya kan? Tapi Anda, sudahlah. Hari ini aku libur internetan, hari ini aku libur WhatsAppan. Karena aku lihat di depanku ada orang sedang memikul kaligrafi yang begitu berat. Aku korbankan kepentinganku hari ini. Gitu, libur lah istilahnya ya. Atau hari itu berasmu habis, ya sudahlah. Hari ini aku niatkan puasa ya Allah. Yang penting orang ini ringan bebannya. Beli kaligrafinya, peng. Begitu orangnya pulang, kaligrafinya sedekahkan ke musola-musola, ke masjid-masjid. Subhanallah. Ini menjadi waliullah yang menyamar. Coba. Oke, untuk menghemat waktu, ini dua cerita ini kembangkan. Sebentar, mumpung ingat. Satu lagi. Saya pernah lihat itu video motivasi itu, pendek tapi keren. Ya, jadi gini, kan ada orang Jumatan itu atau kalau sedekah lah ya, ada kotak infak lewat itu kan. Nah, itu misalkan Anda sedekah 100.000 ya, 100.000. Itu yang 100.000 itu Anda gulung kecil, Anda lipat kecil, terus Anda bungkus dengan uang 2.000 rupiah. Nah, harusnya praktek ini, aku lupa ini ya. Jadi 100.000 sebenarnya, sedekahmu 102.000. Tapi yang 100.000 gak kelihatan orang, tersembunyi. Ada di balik lipatan uang yang 2.000 tadi itu. Jadi begitu Anda masukkan ke kotak infak,
Orang tahunya 2000. Padahal 100.000 kan gitu ya. Jadi secara mata lahir, secara hablum minannas, secara kebudayaan orang lihat oh 2000. Direktur bank kok 2000 misalkan. Enggak apa-apa. Ya kan? Hina di mata orang, tapi orang tidak tahu bahwa di dalam uang 2000 itu ada 100.000 yang untuk Allah dan Allah yang tahu. Oke, saya percepat saudaraku 3 ya. Nah, sekarang satu contoh lagi nih. Itu wali yang menyamar di hadapan orang lain. Sekarang coba menjadi orang yang bertasawuf ya di hadapan Allah sendiri. Nanti kalau kurang lihat di Munja channel tuh, di YouTube sudah pernah saya bahas ini. Ini saya kasih satu wacana, saya kasih satu gambaran, nanti dikembangkan. Jadi misalkan suatu ketika Anda lapar nih, lapar sekali suatu ketika. Uang gak ada, beras gak ada, makanan gak ada, dan puncak perutmu lapar banget, merintih, melilit perutmu itu. Maka sebagai manusia Anda berikhtiar. Ini ada orang bersih-bersih. Jadi suara sapunya kalau masuk mohon maaf ya, mudah-mudahan gak mengganggu konsentrasimu ya. Oke, Anda lapar. Ya Allah aku lapar ya Allah. Ini beras gak ada, minum gak ada, semua gak ada ya Allah. Oke. Aku akan ikhtiar ya Allah, aku akan cari makan untuk menggugurkan kewajibanku sebagai hamba. Aku harus ikhtiar. Terus Anda ikhtiar, Anda keluar rumah untuk mencari makan. Satu, tapi yang halal ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai 6 jam Anda gak dapat uang. Akhirnya Anda semakin gak kuat. Ya kepala sudah oleng, perut semakin perih. Oke, akhirnya Anda pulang. Sudah ya Allah, aku sudah 6 jam ikhtiar dan aku sudah gak kuat. Aku mau pulang aja ya Allah gitu kan. Begitu sampai rumah kondisimu semakin lemah. Ya Allah tuh sakit kan, perih, lapar. Nah disitulah Anda mulai bermain tasawuf. Disitu Anda mulai bermain basyirah. Ya Rob, aku sudah ikhtiar, aku lapar ya Allah. Aku sudah ikhtiar, tapi aku belum dapat makanan. Ya Allah, aku akan niatkan puasa. Sama-sama lapar, aku akan niatkan puasa. Kalau toh nanti hari ini aku harus mati kelaparan, tolong catat sebagai syahid ya Allah, catat sebagai orang yang mati berpuasa ya Allah. Aku niat berpuasa. Aku bisa saja menjual imanku, menjual harga diriku, tapi aku gak mau ya Allah. Aku lebih baik lapar, mati kelaparan daripada harus menjual akidahku, menjual imanku, menjual idealismeku misalkan. Oke. Akhirnya lapar itu Anda nikmati dan Anda sudah niatkan puasa. Akhirnya Anda duduk pejamkan mata, menikmati indahnya ritme nada indah di perutmu itu. Kan kalau lapar kan bunyi begitu. Anda nikmati itu. Saya percepat ya. Ketika Anda sedang memuncak klimaks, merasakan nikmatnya rasa laparmu itu, dan Anda sudah nikmat, sudah tidak berjarak sama Allah. Ada sensasi spiritual yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nikmat sekali lapar ini, nikmat sekali. Tiba-tiba ada orang ngetuk pintu, dok, assalamualaikum. Anda gak kuat berdiri itu karena lapar itu ya. Anda pelan-pelan buka pintu. Siapa ini? Oh, ternyata ada tetanggamu lagi ngantar makanan, sate kambing, gulai kambing, nasi macam-macam habis akikah. Assalamualaikum, ya Allah mas, ini loh aku barusan akikah, ini ada rezeki untuk sampean. Intinya Anda dapat rezeki sate gulai, kambing dan makanan yang lezat. Oh terima kasih, Anda terima, terus orangnya pulang. Perhatikan saudaraku, perhatikan, Anda tutup pintunya dan sekarang Anda berdua dengan Allah. Di depanmu ada makanan. Sebenarnya Anda makan pun gak dosa. Tapi saya lagi membahas bab tasawuf, bab sufi. Ada, jadi Anda langsung bilang begini, ya Allah, Anda bercanda, Anda bermesraan sama Allah. Saya 6 jam cari makan ya Allah, sampai muter-muter gak dapat makan ya Allah. Ini aku sudah niat puasa, sudah kok tiba-tiba engkau kasih makan, engkau kirim makanan ya Allah. Ini gimana maksudmu ini ya Allah? Kok nggoda engkau ini ya Allah? Kalau niat ngasih makan, ya 5 menit yang lalu kek, 10 menit yang lalu kek,
sudah niat puasa kok dikasih makanan dengan bahasa yang manja ya. Sudahlah ya Allah, aku sudah enggak minat dengan makanan ini. Aku sudah enggak tertarik, aku sudah enggak selera ya Allah. Makanan ini tetap aku pakai buka puasa saja ya Allah. Dan makanan itu Anda taruh. Dan Anda sudah enggak makan itu walaupun dalam kondisi perih. Karena Anda sudah merasakan sensasi kesyahduan puasa. Ya, menikmati itu semua kepada Allah ya Allah. Dan akhirnya itu benar-benar Anda buat buka puasa. Gitu ya saudaraku ya. Menjadi waliullah yang menyamar. Oke, dari beberapa cerita ini kembangkan. Lahirkan 10, 100 bahkan 1000 adegan yang engkau sendiri pemerannya. Curi perhatian Allah. Tidak punya rumah, bangunkan rumah orang lain. Haus nggak punya minum, kasih minum orang lain. Lapar nggak punya makan, kenyangkan orang lain. Anda terpuruk, bangkitkan harapan orang lain. Anda sakit, senyum, ya, sembuhkan orang lain. Ya kurang lebih begitulah. Oke, barakallah. Saya sudah kehabisan waktu, tapi insya Allah mudah-mudahan ini bisalah nanti Anda lahir sendiri improvisasi dan imajinasi dalam pikiranmu. Selamat, salam sistem, salam menjadi waliullah yang menyamar, lapang dada, lapang pikiran, lapang cara sudut pandangnya, semuanya tanpa beban melangkah di dunia ini. Apa itu? Bermaukif ya, jiwamu maukif ya di hadapan Allah. Tolak ukurnya akhirat. Di tempat sepi, di tempat ramai sama saja. Di tempat yang ramai Anda bisa berdiskusi, mencari ilmu. Di tempat yang sepi Anda bisa berzikir, bermesraan, berdua dengan Allah. Kurang lebihnya begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.